Oke, di awal video ini gue cuma pengen bilang ke kalian semua bahwa kita harus stop ngebully Ferdian Paleka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi bersama gua Haikal Basyari di Vokalis Swag, podcast Haikal Ali yang swag. Oke, semuanya kembali lagi bersama gua Haikal Basyari. Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan selalu, dilancarkan puasanya bagi yang menjalankan, dan juga dijauhi dari segala penyakit yang ada di luar sana. Oke, di awal video ini gue cuma pengen bilang ke kalian semua bahwa kita harus stop ngebully Ferdian Paleka. Assalamualaikum. Tenang, gue gak bakal ngomong tapi bohong, karena ini serius. Menurut gue, hal yang gue bicara ini serius. Bagi yang gak tahu nih ya, gue ngerangkum sedikit aja, karena gue tahu banget kalian ini selalu ngikutin kasus-kasus yang viral, termasuk si Ferdian ini, dan udah paham banget dia kenapa. Bahkan di berita-berita udah ada juga. Jadi gue cuma pengen ngerangkum doang. Gue juga sama seperti orang-orang yang lainnya, netizen biasa, yang kesel ngelihat kasus-kasus ini tuh kesel banget. Yang pertama, dia ngebagiin sembako ke orang-orang, termasuk waria, berupa sampah. Ini udah hal yang salah banget. Yang pertama, kita sampingin dulu tentang sisi keagamaan, karena mungkin ada orang bilang nggak apa-apa lah waria gini-gini. Kita sampingin dulu. Kenapa? Karena kita sebelum beragama, kita adalah seorang manusia biasa gitu. Kita semua manusia yang sama, manusia biasa. Jadi dia udah melanggar banget sisi kemanusiaannya. Seburuk-buruk apapun waria atau seburuk apapun orang gitu ya, kayaknya nggak pantas juga untuk di-prank dikasih sembako sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak cuma waria doang sih, bocil juga dikasih, walaupun bocil ini santai ya. Yang ketiga, dia ngelakuin ini dan juga divideokan gitu, diupload di YouTube, yang mana berarti tujuan dia untuk ngupload di YouTube itu kan untuk mencari ketenaran dan keviralan dari perilaku konyol dia ini. Dan itu sangat bodoh gitu. Lo ngelakuin hal yang konyol, yang salah ya, konyol. Kalau konyolnya lucu nggak apa-apa, nih konyolnya salah, diupload ke YouTube, itu salah banget. Terus juga dia bukan seperti prankster lainnya yang memberikan tanggung jawab dia ke korban yang di-prank, seperti kayak habis nge-prank terus di ujung-ujungnya ada footage di mana dia nyamperin itu lagi, terus minta maaf, terus akhirnya dia bertanggung jawab untuk ngasih sesuatu lebih ke orang tersebut, ke korban. Dan dia enggak, dia langsung ya kabur aja sama teman-temannya gitu, santai gitu kan. Terus kayak ngeledek-ledek, "Weh, sampah itu sampah." Itu kan udah gila aja gitu loh. Terus yang keempat, dia juga setelah itu mendapatkan banyak cacian makian dari netizen. Tahu sendiri kan, netizen pedes banget gitu ya. Dan akhirnya dia bikin klarifikasi di Snapgram yang endingnya tuh dia bilang tapi bohong gitu. "Maaf, saya minta maaf tentang kesalahan bla tapi bohong." Itu udah kesel banget itu. Pertama gue tahu itu Snapgram, gue juga ngerasa ada orang setengil ini gitu loh, minta maaf dan lain-lain tapi bohong. Padahal dia udah bikin nama dia jelek satu Indonesia udah tahu Ferdian itu kayak gimana orangnya, ternyata prankster sampah dan lain-lain. Tapi dia masih bisa bercanda dengan kata-kata tapi bohong gitu loh. Itu udah nggak normal lah. Setelah itu dia menjadi buronan, dia dikejar-kejar, dan dia sempat bikin pernyataan kalau misalnya followers dia di atas 30.000, dia bakal menyerahkan diri. Ini hal konyol selanjutnya yang dilakukan oleh sang Ferdian ini. Ini hal konyol banget. Lu lagi dikejar nih, tapi ada syaratnya. Syaratnya tuh tentang fame, tentang ketenaran lu. Maksudnya apa gitu loh. Gue juga sebagai orang biasa juga kesel nih, pasti kesel. Gue gak membela sama sekali. Sampai akhirnya ditangkap sama polisi. Terus di pos polisi beredar video kalau dia udah ditangkap, dan polisinya bercandain dia kayak, "Bentar lagi kamu bebas ya, tapi bohong." Itu seru sih, itu lucu. Itu lucu, kayak di prank balik gitu loh. Dia si Ferdian bikin video kayak gitu, akhirnya dipermaluin lagi balik sama orang di pos polisi itu kan. Itu gue ngeliatnya juga syukurin loh, akhirnya ketangkap loh. Akhirnya lu bisa merasakan apa yang orang-orang rasakan gitu loh. Sampai pada akhirnya dia di penjara selama ya paling lama kalau nggak salah 12 tahun. Terus beredar video dia yang lagi dibully di dalam penjara. Nah, jadi kasusnya sekarang di sini. Kenapa gue bisa bilang stop bully Ferdian Paleka?
Paleka ya, itu deh pokoknya. Karena semakin kita ngebully dia, kita semakin mirip dengan dia. Gak ada bedanya gitu loh. Gue walaupun kesel, benci sama perbuatannya, tapi gue berusaha untuk gak menuangkan komentar gue yang pedes-pedes gitu ke mungkin akun Instagramnya atau akun-akun yang lain, karena gue juga takut kata-kata pedes itu berbalik ke gue. Tapi kalau cuma sekedar ngekritik, itu juga gak apa-apa juga kan. Permasalahannya Ferdian udah di penjara. Kita semua seneng akhirnya orang tengil itu di penjara. Cuman setelah gue ngeliat video yang di penjara, dia cuma pakai sempak doang, dapat hukuman sit up, push up, terus kayak sempet dipukul juga, dan juga dia dimasukin ke tong sampah, terus didorong-dorong gitu. Setelah gue liat video itu, gue berpikir kayak ya udah cukup ini sekali 2 kali aja lah diupload video kayak gitu. Cukup mempermalukan si Ferdian. Karena apa? Itu haknya polisi, haknya pihak kepolisian, dan prosedurnya kayak gimana itu terserah kalian ya, bukan wewenang gue juga untuk membahasnya. Mau dia disiksa kayak, mau dia dipermalukan di penjara, mau dia dididik kayak gimana di penjara, itu terserah gitu. Cuman udahlah, nggak usah di share di publik gitu, nggak usah di posting video yang kayak gitu. Cukup 1-2 aja gitu loh. Balik lagi ke sisi kemanusiaan, Ferdian juga manusia pastinya. Yang apesnya dia buat salah, yang nonton satu Indonesia nontonin kegoblokannya dia, dan dia kena hinaan satu Indonesia. Apesnya itu aja. Dia bukan pembegal, dia bukan pembunuh, dia bukan melakukan kekerasan fisik, walaupun menyakitkan hati, gue tahu. Cuman kalau misalnya kita pikirin beban dia juga sebagai orang, atau kita pengen memposisikan diri kita sebagai dia, kita udah kena hujat satu Indonesia nyariin kita gitu kan, walaupun kita masih tengil nih. Setelah itu orang tua kita khawatir juga, panik, menyembunyiin kita sampai akhirnya kita ketemu. Dan selama itu kita masih mendapatkan cacian, makian, dan lain-lain. Sampai ketemu polisi pun kita juga dibully juga, dimana itu berhak kita dapetin juga karena kita berbuat salah. Sampai di penjara pun tetap dibully juga gitu loh. Gila, bebannya banyak cuy, Jadi setelah gue melihat video itu, gue merasa sebagai orang di awam aja, gue merasa udah cukup kita ngebully lah. Nggak beda jauh kita sama dia, sama si Ferdian itu, kalau kita terus ngebully. Karena apa? Karena kan netizen Indonesia tuh mulutnya pedes gitu loh, pedes banget, konyol-konyol, lucu-lucu, dan pedes. Itu emang ciri khas budaya kita. Ya akun luar aja kita komen, gimana akun orang Indonesia yang buat salah? Akun luar aja orang-orang yang nggak salah kita komennya pedes kan? Gimana orang-orang lokal yang berbuat salah kayak gitu, semakin pedes, dan orang itu juga mengerti. Kalau kita komen orang luar belum tentu ngerti bahasa kita kan. Gue juga mencoba memposisikan si Ferdian ini sebagai anggota keluarga gue, misalnya gitu. Misalnya dia abang gue, si Ferdian, dia buat salah, gue juga kesel nih, punya abang gini banget. Terus si Ferdian ini tiba-tiba udah ketangkep polisi nih. Semenjak itu gue udah nggak bisa ketemu dia di rumah, udah nggak bisa ngobrol, udah nggak bisa ngapa-ngapain di rumah sama dia gitu kan. Dan gue udah nggak tahu kabarnya. Tiba-tiba gue nemu kabar di Instagram, video dia lagi disiksa. Itu kan sebagai keluarganya sakit gitu loh. Balik lagi ke sisi kemanusiaan gitu. Jadi selain gue pengen nyebarin hal yang positif juga ke netizen, gue juga nggak mau kita semua akhirnya menjadi si Ferdian ini. Dan satu permintaan sih kepada pihak yang berwenang untuk menangani si Ferdian ini, terserah mau dihukumnya kayak gimana. Sekali lagi, terserah mau dihukumnya kayak gimana, mau disiksanya kayak gimana, tapi ya udah nggak usah dipublish. Karena gue yakin dia juga udah mendapatkan banyak tekanan banget di dalam hidupnya gitu ya. Udah banyak banget pelajaran hidup yang didapat dari kasus ini kan. Ya kurang lebih itu yang pengen gue bahas ke kalian semua. Kalian boleh setuju atau nggak setuju dengan pendapat gue sebagai manusia biasa yang gue sempat kesel sama dia, dan sekarang akhirnya gue merasa udahlah cukup kita ngebulinya, udah nggak usah terlalu jauh lagi gitu loh. Mau sampai kapan budaya ngebully ini ada di Indonesia gitu kan. Dan gue yakin emang susah untuk dihilangkan, tapi kita bisa untuk menguranginya.
Sekian dari gue Haikal Basyari. Nggak ada ending.